Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pandai Hidayat Sinaga dengan NIM J1A118004. Nah, saya coba akan presentasikan seminar proposal online sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum perkuliahan mata kuliah pengembangan produk. Nah, coba saya ambil adalah pengaruh ekstra kayu secang terhadap sifat organoleptik minuman probiotik fermentasi kulit nanas madu. Oke, selanjut di latar belakang kenapa saya jelaskan kenapa saya ambil judul ini. Yang pertama, produktivitas buah nanas yang tinggi di Jambi. Nah, ternyata pada tahun 2014 Kabupaten Muaro Jambi produksi nanas mencapai 1.616,42 ton per hektar. Nah, itu tinggi sekali, bukan? Nah, untuk angka produksi yang tinggi itu ternyata belum ada pengolahan nanas secara inovasi dan kreatif. Yang kedua, limbah kulit nanas yang belum banyak dimanfaatkan. Untuk nanasnya sendiri belum ada pemanfaatan. Nah, itu juga berpengaruh pada limbah kulit nanasnya sendiri juga yang belum dimanfaatkan secara optimal dan maksimal oleh masyarakat. Yang kedua, inovasi dan pengembangan produk menjadi minuman probiotik kaya antioksidan. Nah, akhir-akhir ini tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita elakkan, banyak bermunculan produk-produk baru dengan produk yang menawarkan fungsionalnya dengan kaya kemanfaatannya. Nah, untuk nanas dan limbah kulit nanasnya itu sendiri ternyata bisa diolah menjadi produk probiotik, minuman probiotik yang kaya antioksidan, tentunya baik bagi kesehatan. Yang kedua, nanas dapat diolah menjadi minuman probiotik dengan proses pengolahan secara fermentasi. Nah, untuk pengolahan minuman probiotik kulit nanas itu sendiri bisa diolah secara fermentasi gitu. Yang kedua, selanjutnya secang. Nah, ini kita masuk ke perlakuan yang perlakuan utama itu secang, ekstrak kayu secang ya. Nah, secang dalam masyarakat biasanya digunakan sebagai pewarna makanan dan obat tradisional. Untuk secang itu sendiri dia serutan kayu. Nah, itu tuh serutan kayunya tuh warna oranye sampai kemerahan itu. Nah, itu kalau di masyarakat luas biasanya dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Karena ketika direbus kayu ini mengeluarkan warna merah hingga merah keunguan. Selain sebagai pewarna juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, ini berkaitan dengan yang poin selanjutnya, itu secang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, savonin, alkaloid, tanin, terpenoid, fenolik, dan brazilin. Nah, yang ini berfungsi sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Nah, itu yang ternyata ada manfaatnya sebagai obat tradisional gitu. Oke, tujuan dan manfaat penelitian yang saya lakukan ya. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan minuman probiotik. Tentu bagaimana proses pengolahannya, pembuatannya menjadi produk minuman probiotik yang baik dikonsumsi. Karena untuk produk fermentasi itu sendiri ada titik kritis yang perlu kita waspadai itu ya. Fermentasi itu pasti menghasilkan alkohol. Nah, bagaimana proses pengolahan yang masih bisa menekan alkohol dengan batas wajar dan bisa dikonsumsi gitu. Yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan ekstra kayu secang terhadap organoleptik minuman. Tentu untuk penelitian itu sendiri secara kasat mata perlu juga diketahui apa sih pengaruhnya ekstra kayu secang itu terhadap minuman probiotik, minuman nanas, fermentasi nanasnya. Nah, itu karena secang sendiri kan sifatnya sebagai pewarna dan antioksidan kan. Tapi dalam penelitian ini karena dilakukan di rumah masing-masing dan alat lab yang terbatas, mungkin hanya di organoleptik, pengaruh warna dari kayu secangnya aja. Nah, selanjutnya pemanfaatan optimal nanas di Jambi. Nanas yang tadi yang banyak banget sampai 1.600-an ton per hektar itu. Nah, itu setelah penelitian ini diharapkan keluar produk baru dengan pemanfaatan nanas secara optimal di Jambi itu. Yang kedua, pengurangan limbah kulit nanas. Kan mungkin
kulit nanas hanya jadi pupuk itu mentoknya dan terbuang sia-sia gitu, padahal bisa diolah menjadi minuman yang malah baik bagi kesehatan tubuh gitu. Nah harapannya kedepannya untuk limbah-limbah yang seperti ini nih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesehatannya sendiri itu. Yang kedua, metode penelitian. Nah untuk penelitian yang saya lakukan ini dilakukan pada bulan April 2021. Nah ini dilakukan di rumah saya sendiri, rumah masing-masing dengan alat dan bahan terbatas. Nah alat yang digunakan itu toples, timbangan, kompor, sendok, panci, saringan, dan gelas ukur. Untuk bahannya sendiri simple, yaitu air, gula, kulit nanas, dan kayu secang. Lanjut untuk rancangan penelitiannya. Nah penelitian ini dilakukan dengan pola rancangan acak lengkap yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 pengulangan. Nah untuk perlakuan 1 yaitu ekstrak kayu secang 0%, ini sebagai kontrol. Yang kedua, perlakuan kedua yaitu ekstrak kayu secang 2%. Perlakuan ketiga ekstrak kayu secang 3%. Nah untuk metodologi prosedur pelaksanaannya, prosedur percobaannya, yang pertama pembuatan ekstrak kayu secang. Nah kayu secang itu disortasi, pertama disortasi, dipilih mana yang bagus. Kan ada tuh serutan kayu itu yang hitam, nah itu tuh tidak bisa dipakai karena udah tidak bisa lagi sebagai pewarna, juga kandungan antioksidannya sudah hilang. Nah itu kemudian ditimbang 15 gram untuk yang konsentrasi 2%. Nah kita kan pakai air 750 ml dan 24 gram untuk yang konsentrasi 3 gram. Nah itu dimasukkan ke dalam panci, ditambahkan air sebanyak 750 ml. Nah kemudian direbus selama 20 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Sudah itu barulah disaring dan disimpan untuk ekstraknya. Nah kemudian proses pembuatan minuman probiotik kulit nanas kombinasi ekstrak kayu secang. Nah nanas kemudian dikupas kulitnya dibersihkan, dicuci bersih, kemudian kulitnya di blender selama 5 menit pada suhu 80 derajat Celcius juga. Kemudian dimasukkan ke dalam toples nih kulitnya. Kulit tadi itu dimasukkan ke dalam toples. Terus ditambahkan gula sebanyak 200 gram sebagai makanan dalam proses fermentasi. Kemudian ditambahkan 500 ml 50 ml ekstrak kayu secang. Tadi kan kita lakukan perebusan tuh kan, itu pasti ada penguapan dari 750 ml, ada kurang tinggal berapa. Nah itu kita pakai 500 ml, tapi konsentrasi masih sama. Dimasukkan terus difermentasi selama 2 hari atau 48 jam pada suhu ruang. Setelah 2 hari kita tunggu, boleh kita saring untuk kita buang ampas-ampasnya seperti kulit nanasnya itu kita buang, karena kalau tidak itu buang ya bakal busuk di situ ya. Untuk rancangan penilaian, ini nih penilaian organoleptik dilakukan dengan uji hedonik dengan parameter penerimaan warna, aroma, rasa, juga dengan keseluruhannya gitu. Untuk ketiga sampel diberi kode yang berbeda dan dihadapkan kepada 10 panelis terlatih secara acak dan rahasia. Nah itu diacak tuh, tiga sampel itu diacak dan dirahasiakan, mana yang perlakuan 1, 2, dan 3 itu dirahasiakan. Kemudian diuji skorsing dengan skala hedonik yang digunakan, yang angka 1 tidak suka, 2 agak suka, 3 sedikit suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Itu mungkin rancangan penelitian yang saya ajukan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wujudkan pangan lokal yang berkualitas, Jambi dengan pangan lokal yang beragam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.